Kabut turun perlahan di lereng desa Sendanganyar, Banjarnegara. Desa itu terletak di antara dua bukit hijau dengan jalan batu yang berkelok. Dari jauh, terlihat deretan rumah-rumah kayu dengan atap ijuk yang sudah dimakan usia. Di ujung desa, berdiri sebuah warung sederhana dari papan jati, warung burung. Orang-orang bilang, warung itu tak pernah benar-benar tutup. Bahkan saat hujan deras atau tengah malam sekalipun. Awalnya, warung itu biasa saja. Menjual pecel, tempe mendoan, dan kopi hitam. Tapi sejak 3 tahun terakhir, warung itu berubah, entah bagaimana, selalu ramai pembeli. Bahkan dari luar desa. Orang-orang heran, karena di Sendanganyar tidak banyak orang yang mampu membeli makanan tiap hari. Tapi di warung itu, uang seperti tak pernah berhenti mengalir. Burung dikenal sebagai janda tangguh. Suaminya meninggal karena kecelakaan motor bertahun-tahun lalu. Meninggalkan seorang anak laki-laki berumur 7 tahun bernama Bayu. Sejak itu, hidup burung hanya berputar di antara warung, dapur, dan sumur belakang rumah. Namun, sesuatu berubah setelah malam ketika ia pergi sendirian ke arah Sendang Tua, mata air yang berada di tengah hutan bambu di utara desa. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan burung malam itu. Tapi sejak hari itu juga, rezekinya mengalir deras. Orang-orang mulai bergumam pelan di beranda. Mungkin dia punya penolong gaib. Warungnya laku terus, padahal nasi sama sambalnya itu-itu aja. Namun tidak ada yang berani bicara langsung. Karena siapapun yang menyinggung burung, konon akan jatuh sakit tanpa sebab. Sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Bayu duduk di depan warung sambil memainkan batu kecil. Suaranya pelan, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Main lagi ya, Kak. Tapi jangan kasih tahu ibu." Burung, yang sedang menumbuk sambal di dapur, menatap dari balik jendela. Tatapannya hampa sesaat. Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelelahan di matanya. Di dinding warung tergantung seutas tali anyaman bambu, dengan cermin kecil di ujungnya. Orang-orang menganggapnya jimat. Tapi bagi burung, itu adalah penanda. Waktu, tanda kapan ia harus menyiapkan sesajen di belakang warung. Setiap malam Jumat Kliwon, cermin itu akan berembun sendiri. Meski udara di dapur kering. Malam itu, sekitar pukul 11, masih ada pembeli datang. Seorang sopir truk dari luar daerah. "Wah, warungnya gak pernah tutup, Bu. Aneh juga, ya. Udah lewat tengah malam masih rame. Namanya juga rezeki, Nak. Selagi kuat, ya jualan aja," jawab burung sambil tersenyum datar. Tapi di luar, di antara semak, seseorang, atau sesuatu, mengintip dari balik pohon sengon. Dua mata merah samar memantul dari cahaya lampu Petromax. Sopir itu pulang dengan wajah pucat setelah mendengar sesuatu dari arah belakang warung. Suara anak kecil menangis, lalu tertawa pelan. Keesokan paginya, burung terlihat seperti tidak tidur semalaman. Tapi warungnya tetap buka dan nasi pecelnya tetap laku keras. Desa Sendanganyar punya satu aturan tak tertulis. Jangan mengambil air dari Sendang Tua setelah maghrib. Tapi burung melanggar aturan itu hampir setiap malam. Ia selalu berjalan membawa kendi kecil, menuju arah hutan. Lalu kembali sebelum ayam jantan berkokok. Orang-orang yang kebetulan melihatnya bersumpah. Ada bayangan hitam tinggi berjalan di belakangnya, seperti manusia. Tapi tanpa kepala. Burung kayaknya nyimpen sesuatu di belakang warung, kata Mbah Wiryo. Tetua desa yang sering duduk di gardu sambil merokok lobot. "Waktu aku lewat subuh kemarin, aku lihat ayam hitam tergantung di belakang dapurnya. Matanya terbuka, tapi badannya udah gak bergerak. Tapi lagi-lagi, tak ada yang berani mendekat. Karena setiap kali seseorang mencoba mengintip dapur burung, anjing-anjing kampung menggonggong tanpa henti ke arah rumah itu. Seolah mereka melihat sesuatu yang manusia tak bisa lihat." Sampai suatu malam, anak kecil tetangga, Siti, bercerita pada ibunya. "Bu, tadi Bayu ngajak aku main di belakang warungnya. Katanya ada sumur kecil yang airnya bisa ngomong." Ibunya langsung menepuk bibir anaknya agar diam. "Jangan ngomong begitu, Nak. Itu bukan sumur, itu sendang."
tempat yang gak boleh didatangi anak-anak. Tapi anak itu bersikeras. Airnya bilang katanya Ibu Bayu janji kasih mainan hidup buat yang di bawah air. Hari-hari berlalu, dan makin banyak orang datang ke warung burung. Anehnya, pembelinya bukan orang sekitar, melainkan wajah-wajah asing yang tak dikenal warga desa. Mereka makan dalam diam, lalu meninggalkan uang tanpa banyak bicara. Kadang-kadang, aroma anyir darah samar tercium di antara wangi mendoan panas dan sambal kacang. Orang-orang mulai resah. Beberapa pelanggan lama tak lagi berani datang. Tapi setiap pagi, burung selalu menyapa dengan suara lembut seolah tak terjadi apa-apa. Makan dulu, Le. Rezeki jangan ditolak. Di dalam dapur, sebuah kendi besar dari tanah liat selalu terisi penuh air sendang. Kadang, airnya tampak tenang. Kadang beriak sendiri tanpa angin. Suatu malam, burung berdiri di depan kendi itu. Lampu minyak bergetar tertiup angin. Ia menunduk, berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku sudah menepati janji. Sekarang giliranmu. Dari dalam kendi, muncul suara pelan seperti air mendidih. Lalu terdengar tawa lirih anak kecil bercampur desisan berat seperti ular. Burung memejamkan mata. Air dalam kendi bergolak. Dan sesuatu seperti bayangan hitam menyerupai tangan manusia menyentuh pipinya perlahan. Keesokan harinya, semua makanan di warungnya terasa jauh lebih lezat dari biasanya. Orang-orang yang mencicipinya merasa ketagihan. Seolah ada sesuatu dalam nasi itu yang membuat mereka tak bisa berhenti makan. Warung burung jadi legenda di Sendang Anyar. Tapi tak seorang pun tahu, apa yang sebenarnya membuat warung itu tak pernah sepi. Dan dari malam ke malam berikutnya, Sendang tua di utara desa mulai mengeluarkan bau anyir seperti darah lama. Malam itu, udara di desa Sendang Anyar lebih dingin dari biasanya. Kabut turun dari bukit, menutup jalanan batu yang licin dan berlumut. Dari kejauhan, terdengar kokok ayam yang salah waktu. Diikuti gonggongan anjing-anjing desa yang tak serempak. Seperti sedang menyala ke arah sesuatu yang tak terlihat. Burung duduk di dalam warungnya, menatap api kompor minyak yang menari-nari. Wajahnya kosong. Suara sendok beradu dengan wajan terdengar seperti gema panjang dalam kepala. Sudah 3 hari ini Bayu demam, mengigau, dan kadang tertawa di tengah malam. Dukun kampung sudah datang, tapi hanya sebentar. Setelah menatap kendi di dapur, dukun itu langsung pergi tanpa bicara apapun. Hanya meninggalkan pesan pendek. Kalau sudah memanggil yang di bawah, jangan harap bisa lepas tanpa bayaran. Sejak malam itu, burung tak pernah tidur nyenyak. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Sendang Tua, tempat yang menjadi asal nama desa, berada sekitar setengah jam berjalan kaki dari warungnya. Jalannya sempit, menurun, dikelilingi rumpun bambu dan pohon randu besar. Orang-orang desa selalu bilang, di dasar sendang itu bukan hanya ada air, tapi juga penunggu, sosok lelaki yang menjaga aliran rezeki dan tumbal darah. Menjelang tengah malam, burung keluar diam-diam. Ia membawa kendi kecil, sesajen bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam hidup yang dibungkus kain kafan putih. Suara ayam itu pelan, seolah takut. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di setiap persimpangan jalan, ia menabur beras kuning dan kembang melati. Angin malam berhembus membawa wangi aneh, seperti darah dan tanah basah. Saat tiba di pinggir sendang, kabut makin tebal. Air sendang tampak tenang, tapi dari dalamnya muncul gelembung-gelembung kecil. Seperti ada sesuatu yang bernapas di bawah permukaan. Burung meletakkan sesajen, lalu menyalakan dupa. Asapnya melingkar naik ke udara dan membentuk bayangan samar. Menyerupai wajah seseorang. Kau datang lagi, perempuan? Suara itu berat, dalam, dan seperti keluar langsung dari dalam air. Burung menunduk dalam-dalam. Aku datang menepati janji, jawabnya pelan, suaranya bergetar. Air sendang beriak. Dan perlahan dari kabut muncul sosok lelaki tinggi berbaju hitam. Wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang menyala merah redup. Kau sudah menikmati hasilnya. Warungmu laku, uangmu mengalir. Tapi janji belum lunas. Burung gemetar. Anakku masih kecil. Berikan aku waktu. Sosok itu mendekat,
Langkahnya tak bersuara. Tapi tanah di bawah kakinya menghitam seperti terbakar. Yang kecil justru paling murni. Itulah bayaran yang disuka penguasa air ini. Burung menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Ia tahu, pesugihan yang ia lakukan bukan sekadar perjanjian biasa. Itu adalah pesugihan Sendang Anyar. Pesugihan kuno yang menukar nyawa darah keturunan dengan rezeki dunia. Lelaki berbaju hitam itu mengulurkan tangan, menunjuk ke ayam hitam yang menggeliat dalam kain putih. Kau tahu langkah pertama. Teteskan darahnya ke air, sebut namanya. Burung menggigit bibirnya sendiri, lalu menatap ayam itu dengan mata kosong. Tangannya gemetar ketika mengambil pisau kecil dari balik kain jarik. Saat pisau itu menembus leher ayam, darah hangat memercik ke batu sendang. Air yang semula bening berubah keruh kehitaman. Dari dalamnya terdengar suara mendesis panjang seperti ular besar mengelilingi dari bawah. Burung berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Ampunilah aku. Tapi tolong lindungi warungku. Dan anakku. Tapi angin yang lewat malam itu membawa suara tawa pelan. Tawa yang tak manusiawi. Anakmu sudah termasuk dalam janjimu, perempuan. Tak ada perlindungan bagi yang dijadikan tumbal. Seketika, lampu minyak di tangan burung padam ditiup angin. Dalam kegelapan, matanya bisa melihat sesuatu yang merayap keluar dari air. Tangan-tangan kurus, basah, dingin, berwarna abu, berusaha meraih kakinya. Burung menjerit. Namun tubuhnya tak bisa bergerak. Tangan-tangan itu hanya menyentuh lututnya. Lalu menghilang kembali ke dalam air, meninggalkan buih merah di permukaan sendang. Ketika ia sadar, fajar hampir menyingsing. Ia berdiri sendiri di pinggir sendang, dengan ayam mati di pangkuan, dan tubuh basah kuyup. Tapi anehnya, kendi yang ia bawa kini penuh air berwarna bening. Tidak seperti air sendang yang keruh. Air itu, kelak, menjadi rahasia kenapa semua masakan burung selalu terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, kehidupan tampak normal kembali. Warung burung semakin ramai. Ia bahkan membeli sepeda motor bekas dan merenovasi dapur menjadi lebih besar. Orang-orang desa hanya bisa bergumam iri. Namun, malam-malam di rumah itu menjadi semakin aneh. Bayu sering terbangun sambil menatap sudut kamar dan tersenyum kosong. Kadang, ia berbicara sendiri. Bapak hitam itu datang lagi, Bu. Dia bilang airnya haus. Setiap kali burung mendengar itu, tubuhnya kaku. Ia tahu, lelaki berbaju hitam itu bukan manusia. Ia adalah perantara antara dunia nyata dan penguasa Sendang Anyar. Dan, air haus berarti satu hal, darah baru harus diberikan. Mbah Wiryo, yang tinggal tak jauh dari warung burung, mulai merasakan firasat buruk. Ia tahu ciri-ciri orang yang terikat pesugihan. Setiap kali lewat malam hari, ia melihat bayangan burung duduk di belakang warung, di depan kendi besar, sambil berbicara seperti sedang berdialog dengan seseorang. Rezeki jangan sampai berhenti, ya? Aku akan kasih lebih banyak. Asal anakku tetap sehat. Tapi dari jendela dapur, tampak bayangan lain duduk di depannya, siluet tinggi kurus tanpa wajah. Satu malam, burung kembali ke sendang. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Bayu mengikuti diam-diam dari belakang, tanpa ia sadari. Anak kecil itu memegangi boneka kayu kecil di tangannya, hadiah dari ibunya. Ia ingin tahu kenapa ibunya selalu pergi ke tempat itu saat semua orang tidur. Di tepi sendang, burung berlutut. Aku datang lagi. Tolong jangan ambil anakku. Tapi air sendang bergolak dengan keras. Dan sosok lelaki berbaju hitam muncul lagi, lebih besar. Lebih jelas, matanya menyala seperti bara. Perjanjian sudah dibuat. Yang hidup tak boleh menolak panggilan yang sudah ditulis di bawah air. Burung menangis, mencengkeram tanah basah. Tapi dari balik semak, Bayu melihat semuanya. Ia melihat sosok tinggi itu. Dan matanya bertemu sejenak, dingin. Seperti dua dunia yang saling menembus. Seketika Bayu menjerit keras, lalu pingsan di tempat. Sosok itu menatap burung dan berbisik. Sekarang dia sudah melihatku. Waktunya tak lama lagi. Fajar menyingsing perlahan,
tapi suasana desa terasa muram. Di langit, kawanan burung gagak berterbangan dari arah utara, dari arah Sendang. Burung memeluk anaknya yang tak sadarkan diri. Matanya merah, tubuhnya lemah, tapi ia tahu satu hal pasti. Tak ada jalan kembali dari perjanjian yang telah disegel dengan darah. Pagi di desa Sendang Anyar biasanya tenang. Kabut menggantung di antara pepohonan pinus. Dan suara ayam jantan menjadi tanda kehidupan yang sederhana. Tapi di rumah paling ujung desa, rumah milik burung, pagi berubah menjadi waktu yang paling ditakuti. Bayu, anak tunggalnya, sudah 3 hari tidak mau makan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya sayu seperti orang yang baru saja menangis lama. Kadang ia duduk di pojokan kamar sambil menatap kendi besar di dapur. Lalu tersenyum tanpa alasan. "Bayu, nak, kamu kenapa?" "Dia datang, Bu." "Siapa yang datang?" "Yang dari air. Dia bilang, aku harus ikut main ke bawah." Setiap mendengar kalimat itu, jantung burung berdebar hebat. Ia tahu betul siapa yang dimaksud Bayu. Sosok itu, penagih janji dari Sendang tua. Suara gonggongan anjing makin sering terdengar malam-malam itu. Kadang dari arah warung, kadang dari belakang rumah. Warga mulai curiga karena setiap tengah malam, lampu di dapur burung selalu menyala. Dan bayangan seseorang terlihat berdiri di depan kendi besar, tapi anehnya, bayangan itu tidak sama tinggi dengan burung, jauh lebih tinggi dan kurus. Beberapa tetangga berbisik di surau desa. Anaknya burung itu katanya kesurupan terus. Mungkin kena kiriman. Tapi siapa yang berani nolong? Wong dia sendiri udah main sama yang gaib. Mbah Wiryo aja gak mau campur tangan loh. Nama Mbah Wiryo, tetua yang dianggap paham soal ilmu putih dan hitam di Sendang Anyar. Disebut-sebut, tapi ketika warga mencoba meminta bantuannya, Mbah Wiryo hanya menggeleng lemah. "Kalau sudah menyentuh air Sendang itu, aku tak bisa apa-apa." Yang dia panggil bukan makhluk biasa. Suatu malam, burung mendengar suara langkah di dapur. Padahal ia tahu semua pintu sudah dikunci. Ketika ia keluar dari kamar, dilihatnya Bayu berdiri di depan kendi tanah liat, menatap air di dalamnya dengan mata kosong. Cahaya lampu minyak memantul di wajahnya yang pucat. "Bayu, sedang apa kamu di situ?" Anak itu tak menjawab. Ia memasukkan tangannya perlahan ke dalam kendi, lalu menariknya lagi dengan senyum lemah. Tapi saat tangannya keluar, ada bekas jari lain yang basah di lengannya. Seperti tangan seseorang dari dalam kendi yang baru saja menggenggamnya. Burung menjerit, menarik anaknya menjauh. Tapi dari dalam kendi terdengar suara gemericik air. Seperti seseorang tertawa tertahan di bawah sana. Malam itu Rum membungkus kendi itu dengan kain kafan putih dan menaruhnya di ruang tengah. Tapi bahkan tertutup pun, kendi itu tetap mengeluarkan suara. Darahnya sudah dipilih. Jangan sembunyikan. Pagi harinya, Bayu semakin lemah. Suhu tubuhnya turun, matanya memerah seperti habis menangis berhari-hari. Burung membawa anaknya ke puskesmas di kecamatan. Tapi dokter hanya berkata, "Secara medis dia sehat, Bu. Tidak ada penyakit apapun." Namun malamnya, tubuh Bayu kejang-kejang. Dan dari mulutnya keluar air bening seperti air Sendang, berbau lumpur. Ketika burung panik, suara tawa lirih terdengar dari pojok ruangan. "Sudah waktunya, perempuan." Burung menoleh. Di sana, berdiri sosok lelaki berbaju hitam, yang dulu ditemuinya di Sendang. Tapi kali ini, wajahnya lebih jelas, pucat seperti mayat. Matanya merah tanpa bola, dan mulutnya selalu bergerak seperti berdoa terbalik. "Aku sudah menunggu. Kau sudah menunda terlalu lama. Jangan ambil anakku," teriak burung, berlinang air mata. Perjanjian bukan untuk ditawar. Air sudah haus. Seketika sosok itu menghilang seperti asap, meninggalkan hawa dingin dan aroma melati busuk di seluruh ruangan. Bayu terdiam. Tapi dari hidung dan telinganya mulai menetes air jernih bercampur darah. Desa mulai diguncang kejadian aneh. Setiap malam Jumat, dari arah warung burung, terdengar suara orang menangis disusul dengan aroma darah dan bunga kenanga. Warung yang dulu ramai kini sepi.
Warga mulai menjauh. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan anak kecil berjalan di sekitar warung. Memanggil nama ibunya dengan nada lirih. "Ibu, aku haus." Mbah Wiryo akhirnya memberanikan diri datang. Ia mengetuk pintu rumah. Burung sambil membawa kendi kecil berisi air kelapa muda dan garam. Begitu masuk, Mbah Wiryo berhenti di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Udara di dalam rumah terasa berat. Seperti ada ratusan mata yang sedang menatap dari sudut-sudut gelap. "Burung, kamu sudah terlalu jauh. Itu air bukan untuk manusia." Burung menangis. "Tolong Mbah, tolong anak saya." Mbah Wiryo mendekat. Lalu membuka kain putih yang menutupi kendi besar di ruang tengah. Saat kain itu terbuka, air di dalam kendi mendidih sendiri tanpa api. Dari dalamnya muncul wajah Bayu, bukan nyata. Tapi seperti pantulan, tersenyum sedih. Dia sudah ditandai. Tak ada jalan keluar kecuali menyerahkan yang diminta. Mbah Wiryo menggigil. Ia tahu pesugihan macam ini hanya bisa ditebus dengan tumbal penukar. Darah dari garis keturunan yang sama. Atau nyawa pemilik perjanjian itu sendiri. Kalau kau mau anakmu selamat, kau harus ke Sendang lagi. Tapi kali ini, bukan untuk memberi, melainkan mengembalikan. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar dari arah utara. Burung memeluk Bayu yang terus mengigau. Memanggil-manggil sesuatu dari bawah air. "Dia datang, Bu. Dia mau aku ikut." Burung menatap wajah anaknya, menahan tangis. Ia tahu waktu hampir habis. Matanya menatap kendi di sudut ruangan yang kini berembun dari dalam. Seolah ada yang bernapas di sana. "Kalau memang ini harus berakhir, biarlah aku yang menggantikanmu, Nak." Burung mencium kening anaknya. Lalu menatap langit-langit rumah yang bergema oleh suara hujan. Di luar, kilat menyambar batang pohon. Menerangi sekejap bayangan tinggi berbaju hitam berdiri di pekarangan. Menatap langsung ke arah jendela kamar Bayu. Fajar itu, suara ayam tak terdengar sama sekali. Desa sepi seperti mati. Warung Burung masih berdiri, tapi pintunya tertutup rapat. Hanya ada satu suara pelan dari dalam rumah. Suara kendi besar yang terus bergolak. Seperti tawa yang datang dari bawah air. Langit desa Sendang Anyar malam itu tak bersuara. Hujan yang biasanya turun setiap malam Jumat kini berhenti seolah menahan napas. Pohon-pohon bambu di utara desa berdiri kaku seperti barisan prajurit mati. Dan kabut tebal menyelimuti jalan menuju Sendang Tua. Burung berjalan perlahan dengan kain jarik basah menempel di tubuhnya. Di tangannya tergenggam kendi kecil dan bunga 7 rupa yang kini sudah layu. Di punggungnya, terikat tubuh Bayu, anak sematawayangnya, yang tak lagi bergerak. Malam itu adalah malam yang telah dijanjikan, malam penyerahan. Sebelum berangkat, Mbah Wiryo sempat datang ke rumahnya untuk terakhir kali. Wajah lelaki tua itu suram. Matanya sayu seperti menatap seseorang yang tak mungkin diselamatkan. "Burung, kalau kau benar-benar ke Sendang malam ini, jangan berharap kembali sama seperti dulu," katanya pelan. "Aku sudah tak peduli, Mbah," jawab Burung lirih, "asal anakku bisa tenang." Mbah Wiryo menatap kendi besar di ruang tengah. Airnya beriak pelan meski ruangan itu tertutup rapat. "Dia sudah menunggumu di bawah air itu. Tapi ingat, yang kau panggil bukan makhluk pemberi rezeki. Dia pemakan jiwa." Lalu Mbah Wiryo meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Sebelum pergi, ia hanya meninggalkan sebatang dupa dan seikat bunga kenanga di depan pintu. "Kalau sampai subuh kau belum kembali, kami akan menutup jalan ke Sendang itu untuk selamanya." Di tepi Sendang, udara begitu dingin hingga napas burung keluar seperti asap. Air Sendang tampak hitam legam, memantulkan bayangan bulan separuh di atasnya. Ia menatap tubuh Bayu yang terkulai lemah di punggungnya. Wajah anak itu tenang, tapi bibirnya membiru. "Nak, ibu di sini. Ibu akan selesaikan semuanya." Ia meletakkan Bayu perlahan di atas batu besar di tepi air. Lalu menatap bunga 7 rupa, menyalakan dupa, dan meneteskan air kendi di atas batu itu. Asap dupa melingkar ke langit, membentuk pusaran aneh. Suara dari dalam air mulai terdengar, suara berat.
Serak, bercampur bisikan banyak orang. Janji, belum lunas. Kau menunda waktu kami. Air haus. Burung menggigit bibirnya, menahan tangis. Aku akan mengembalikan apa yang kalian minta. Tapi lepaskan anakku. Air sendang beriak keras. Dari dalamnya muncul sosok lelaki tinggi berbaju hitam. Seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, tubuhnya tampak separuh dari air. Kulitnya abu-abu seperti batu. Matanya menyala merah seperti bara. Janji darah tidak bisa ditukar dengan air, katanya dalam suara bergema. Yang kau beri adalah nyawa, dan nyawa harus kembali ke air. Buru memohon, berlutut di tepi sendang. Ambil aku saja. Aku yang membuat perjanjian itu. Lelaki berbaju hitam itu menatap lama, lalu menjawab pelan. Kau sudah milik kami sejak tetes darah ayam pertama. Tapi yang diinginkan penguasa bukan jiwamu, melainkan darah yang lahir dari tubuhmu. Bayu mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan. Tapi tatapannya bukan lagi tatapan anak kecil. Bola matanya menghitam. Dan dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya sendiri. Ibu, airnya dingin sekali. Ayo ikut aku ke bawah. Buru mundur, tubuhnya gemetar. Bayu. Nak, sadar, itu bukan kamu. Tapi tubuh Bayu bangkit perlahan, langkahnya mantap menuju tepi sendang. Air di bawah berputar seperti pusaran besar. Setiap langkahnya diiringi suara bisikan dari udara. Tumbal, tumbal. Buru berlari, memeluk anaknya dari belakang. Ia berteriak keras sambil menangis. Kau tidak boleh ambil anakku. Aku yang akan menggantikan. Namun tangan Bayu dingin, keras, dan di balik tubuhnya. Sosok lelaki berbaju hitam itu mendekat. Seketika langit memerah, kabut menghitam. Dan dari air sendang muncul wajah-wajah samar manusia, wajah-wajah yang menjerit. Berputar di dalam air seperti tenggelam tanpa udara. Lihat, perempuan, suara sosok itu bergema. Mereka yang pernah menolak panggilan air. Tak ada yang bisa lepas darinya. Buru menutup telinga, tapi jeritan itu menembus sampai ke dada. Bayu menatap ibunya dengan wajah kosong, lalu berbisik. Bapak hitam bilang, kalau aku ikut, ibu gak akan miskin lagi. Buru menjerit, tidak, nak. Tidak. Ia menarik anaknya kuat-kuat. Tapi tangan Bayu sudah terendam air sampai siku. Air sendang kini berubah warna, dari hitam menjadi merah gelap. Lelaki berbaju hitam itu mendekat. Mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan berdoa dalam bahasa yang tak bisa dipahami manusia. Dengan darah anak, kubuka gerbang bawah air. Dengan air sendang, kututup pintu rahmat. Seketika, pusaran air menyala seperti bara merah. Petir menyambar langit. Buru menjerit, berusaha menarik anaknya kembali. Tapi tangan Bayu kini tak lagi terasa seperti tangan manusia. Dingin, licin, dan mengeras seperti batu basah. Dalam sekejap, tubuh kecil itu ditarik ke dalam air. Burung hanya sempat melihat wajah anaknya sekali lagi. Tersenyum dengan mata hitam kosong. Sebelum air menutup rapat, menyisakan keheningan yang mencekam. Ia berlutut di pinggir sendang, menatap air yang kini kembali tenang. Dari permukaan, muncul gelembung-gelembung kecil. Lalu suara lembut yang hampir menyerupai anaknya. Terima kasih, Bu. Aku gak haus lagi. Air matanya jatuh, bercampur dengan air sendang. Buru menatap langit. Lalu menjerit histeris hingga suaranya menghilang ke dalam kabut. Fajar menjelang. Warga desa yang penasaran menemukan burung tergeletak di tepi sendang. Tubuhnya kaku, kulitnya membiru. Dan di tangannya masih tergenggam bunga kenanga layu. Di sampingnya, kendi kecil yang ia bawa pecah berkeping. Tapi anehnya, air sendang di sekitar tempat itu tidak membasahi tanah sama sekali. Mbah Wiryo datang paling akhir. Ia berdiri lama, memejamkan mata, lalu menaburkan garam di sekitar sendang. Perjanjian sudah lunas. Tapi bayaran akan terus berjalan. Siapapun yang serakah, sendang ini akan memanggilnya lagi. Sejak malam itu,
Warga Sendang Anyar sepakat menutup jalan menuju Sendang Tua. Mereka menanam pohon pisang di tengah jalan setapak. Tanda bahwa tempat itu tak boleh lagi didatangi manusia. Tapi anehnya, di setiap malam Jumat Kliwon, suara perempuan menangis masih terdengar samar dari arah utara desa, diikuti suara anak kecil yang memanggil, "Bu, aku haus." Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Langit di atas desa Sendang Anyar tampak seperti kain abu-abu kusam, tanpa cahaya mentari sama sekali. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara orang menimba air. Hanya desau angin yang membawa aroma anyir dan getir dari arah Sendang Tua. Sudah 3 hari sejak warga menemukan jasad burung di tepi air itu. Dan sejak hari pertama kematiannya, warungnya, yang dulu selalu ramai, seketika berubah menjadi tempat yang dihindari siapapun. Warung itu masih berdiri di pinggir jalan utama desa. Atap sengnya kini berlumut, papan kayunya lembab dan berbau tanah basah. Namun setiap malam, orang-orang yang melintas mengaku melihat lampu petromaks di dalam warung itu masih menyala, padahal tak ada siapapun tinggal di sana. Beberapa warga yang nekat mendekat mengaku mendengar suara perempuan menanak nasi dan anak kecil tertawa pelan dari dalam. Namun ketika pintu warung dibuka, ruangan itu kosong. Yang tersisa hanyalah panci besar berisi air. Dan di permukaannya terlihat bayangan wajah burung dan anaknya yang samar tersenyum dari balik air. Mbah Wiryo kembali memimpin ritual penutupan warung. Ia datang bersama 4 warga, membawa garam, dupa, dan segenggam tanah kubur. "Jangan lihat ke dalam panci itu," pesannya pelan. "Siapapun yang menatap airnya akan dipanggil ke Sendang." Ia menaburkan garam di sekeliling warung, membakar dupa, lalu menutup pintu kayu dengan tali janur kuning. Warga menancapkan sebatang bambu kecil di depan warung, tanda larangan buka usaha di tempat itu. Namun saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, angin berhembus pelan, meniupkan bau nasi hangus dari arah dapur. Lalu terdengar suara perempuan dari dalam. "Sudah makan, Mbah?" "Masih ada sisa." Mbah Wiryo menunduk. Bibirnya bergetar, tapi ia terus berjalan tanpa menoleh. "Jangan jawab," katanya lirih. Dia sudah bukan manusia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Warung burung kini benar-benar kosong. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga mengaku mendengar panci bergemerincing dan aroma tumisan bumbu merebak sampai ke jalan. Beberapa orang dari luar desa, yang tak tahu kisahnya, pernah mencoba membuka warung di sana. Tak ada yang bertahan lebih dari 7 hari. Seorang pendatang bernama Pak Mulyono mencoba membuka usaha pecel lele di bekas warung itu. Hari pertama ramai, hari kedua semakin ramai. Tapi pada hari ke-7 istrinya ditemukan tak sadarkan diri di dapur, mulutnya penuh air sendang. Dan di lantai terdapat jejak kaki kecil berlumpur menuju panci besar. Mulyono menutup warung itu keesokan paginya, pindah tanpa pamit. Sejak itu, tempat itu dikenal warga sebagai Warung Sendang Anyar, bukan lagi nama tempat makan, melainkan tanda kutukan. Beberapa tahun kemudian, desa itu mulai sepi. Banyak warga memilih pindah ke daerah bawah, karena kabarnya sawah di sekitar Sendang tak lagi subur. Airnya terasa asin dan dingin meski siang hari. Anak-anak dilarang mendekat ke arah utara, terutama setelah salah satu anak kecil hilang di tepi sungai dan tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian, dalam posisi seperti sedang duduk di dalam air, dengan bunga kenanga di genggaman tangannya. Orang-orang mulai percaya bahwa roh Bayu masih berada di sana, menunggu ibunya datang menjemput. Mbah Wiryo, yang kini semakin tua, sering terlihat berdiri di depan jalan setapak menuju Sendang. Ia menatap hutan bambu yang menutupi tempat itu sambil berbisik pelan. Setiap perjanjian yang dibuat dengan darah akan menagihnya kembali, bahkan setelah mati. Suatu malam, sekitar 3 tahun setelah kejadian itu, hujan turun deras mengguyur Banjarnegara. Seorang pemuda dari luar kota nekat berteduh di warung tua itu. Ia menyalakan korek, menatap sekeliling.
lalu menemukan sesuatu yang aneh. Di meja dekat jendela, ada 2 piring nasi lengkap, dengan lauk tempe goreng dan sambal terasi yang masih hangat. "Wah, rezeki malam," katanya sambil tertawa. Ia duduk dan mulai makan. Tapi di suapan ketiga, ia terhenti. Nasinya terasa amis, dan setiap kali ia kunyah, terdengar suara kecil dari bawah meja. Seperti anak kecil sedang tertawa pelan. Ia menunduk. Dari bawah meja, tampak sepasang kaki kecil penuh lumpur. Pemuda itu menjerit dan berlari keluar. Ketika warga datang keesokan paginya, mereka menemukan warung itu hangus terbakar sebagian. Tapi anehnya, panci besar di dapur tidak rusak sama sekali. Dan di dalamnya masih penuh air yang beriap perlahan, meski tak ada api di sekitarnya. Kini, jika kau melewati Banjarnegara dan menapaki jalan kecil menuju desa Sendanganyar, kau akan menemukan bangunan kayu tua di tepi sawah. Tampak seperti warung biasa. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, di dalamnya ada meja dengan 2 piring kosong dan kendi tua berdebu. Beberapa orang bilang, jika kau menatap air kendi itu lama-lama, kau bisa melihat wajah seorang perempuan berkebaya putih tersenyum pelan, sambil berkata lembut, "Makan dulu, Nak. Dagangan ibu harus laku malam ini." Dan setelah itu, kabarnya, suara gemericik air dari sendang akan terdengar sampai ke telingamu, bahkan ketika tak ada air sama sekali di sekitarmu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.